Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andre Nurholik. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang data mining. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses data mining menggunakan Rapid Miner untuk memprediksi metode pembayaran berdasarkan data transaksi penjualan. Tujuannya untuk membangun model prediksi metode pembayaran menggunakan algoritma Discrete Tree. Selain itu, kita juga mengevaluasi model menggunakan akurasi untuk mengetahui performa model. Apa sih pentingnya akurasi? Nah, akurasi ini digunakan untuk mengukur ketepatan model, mengetahui apakah model layak digunakan. Nah, semakin tinggi akurasi, maka model semakin baik dalam mengenali pola data. Pada proses kali ini, saya menggunakan lebih dari 50 data dengan beberapa atribut seperti ID transaksi, tanggal, nama pelanggan, kota, produk, kategori, jumlah, harga satuan, total harga, dan metode pembayaran. Data awal ini yang dimana di dalamnya masih berupa data mentah yang terdapat beberapa duplikat, masih ada missing value atau nilai yang kosong, sehingga perlu dilakukanlah pre-processing. Baik, kita masuk saja ke prakteknya. Langkah pertama, pada operator kita cari yang namanya read Excel untuk memasukkan data Nah, di sini saya akan memasukkan datanya dari Excel. Ini kita klik. Di sini kita juga dapat memilih role. Kita akan mengubah role pada ID dan pada kolom yang akan menjadi tujuan akhir kita. Dan untuk tujuan akhir kita diberi nama kolomnya itu dengan label. Setelah itu kita finish. Nah, kita bisa cek dengan menjalankannya. Di sini datanya masih mentah, berjumlah 55 data, dan masih terdapat beberapa data yang tidak diketahui atau kosong nilainya seperti ini. Nah, untuk menyeleksi data tersebut ada beberapa operator yang akan kita gunakan. Salah satunya kita akan menggunakan operator remove duplication. Tujuan dari operator ini salah satunya untuk menghapus data-data yang masih terdapat duplikasi. Caranya kita tinggal klik saja operatornya. Setelah itu kita klik, kita sambungkan ke jalur operator kita. Setelah itu kita jalankan. Nah, cukup mudah, dan bisa dilihat yang tadinya ada 55 data, sekarang total data yang telah diseleksi oleh remove duplikat menjadi 53 data. Setelah itu kita juga harus menyeleksi data-data yang tidak memiliki nilai. Caranya kita menggunakan operator replace missing. Nah, yang ini caranya masih sama, kita tinggal drop saja.
Untuk ininya kita isi data-data yang masih kosong, atributnya, dan ini kita isi dengan nilai rata-rata pada data-data sebelumnya. Setelah itu datanya akan terisi secara otomatis dan diambil dari data rata-rata data sebelumnya. Nah, setelah ini kita juga harus memfilter dari data tersebut. Pada tahap ini saya akan memfilter data berdasarkan atribut metode pembayaran, karena metode pembayaran ini akan kita gunakan pada tahapan atau tujuan dari operasi kita pada kali ini. Kita akan menghilangkan data kosong pada metode pembayaran. Caranya kita menggunakan operator filter Nah, jadi ketika kita menggunakan operator ini, kita akan menambahkan metode pembayaran dan menggunakan is missing. Ketika kita menggunakan operator ini, maka atribut yang kita pilih ketika memiliki nilai yang kosong, maka baris tersebut akan dihapus. Oke, kita jalankan. Nah, yang tadinya ada 53 data sekarang berubah menjadi 52 data. Itu tandanya berarti tadi ada satu baris pada metode pembayaran yang nilainya masih kosong. Sekarang kita akan memilih atribut-atribut yang akan kita perlukan untuk mengetahui hasil akhir dari tujuan kita. Caranya kita menggunakan operator slash atribut. Nah, caranya juga masih tetap sama dengan cara mendropnya. Nah, pada slash atribut ini saya memilih beberapa atribut untuk diseleksi lagi. Ini caranya berarti ini. Di sini saya memilih atribut kota, atribut produk, atribut kategori, atribut jumlah, harga satuan, serta total harga. Nah, atribut-atribut yang dipilih maka akan diseleksi pada tahap-tahap selanjutnya, sedangkan atribut-atribut yang tidak dipilih maka akan dihapus karena tidak berpengaruh terhadap prediksi. Kita apply. Setelah itu kita akan split data. Nah, kita jalankan dulu ya. Nah, ini adalah atribut-atribut yang telah kita pilih sebelumnya. Sedangkan atribut-atribut seperti nama pelanggan dan tanggal yang tidak kita pilih sebelumnya maka tidak akan dicantumkan di sini. Nah, masih sama.
Nah, tujuannya split data ini untuk mengetes data yang akan di training dan yang akan di testing. Caranya kita menambahkan presentasi data yang untuk di testing 0,7 atau 70%, dan 0,3 atau 30% untuk data testing. Kita jalankan, oke. Nah, pada split data ini data dibagi menjadi dua jalur. Di sini kita menggunakan dua operator. Yang pertama ada decision tree dan apply model, yang dimana ini gunanya untuk yang pertama untuk mengetes dan menguji testing kita, dan yang kedua untuk menguji data training kita. Nah, karena di sini ada dua metode. Untuk jalur pertama dari split data kita arahkan ke decision tree, dan jalur kedua kita arahkan ke apply model. Nah, seperti ini. Nah, untuk jalur pertama ini menuju decision tree untuk proses testing, dan jalur kedua menuju apply model untuk proses testing. Hal ini penting agar model tidak hanya menghafal data, tapi mampu melakukan prediksi. Nah, decision tree ini data di training digunakan untuk membangun model menggunakan algoritma decision tree. Output dari tahap ini adalah model. Nih, jalurnya sudah kita sambungkan ke model. Dan untuk apply model ini, model dari decision tree dimasukkan ke output, sedangkan data testing masuk ke prod lab. Nah, model dari decision tree dimasukkan ke port mode, sedangkan data testing dimasukkan ke port lab. Port mode berisi model dan port lab berisi data yang akan diprediksi dan masih memiliki label untuk dievaluasi. Selanjutnya, step kita akan menggunakan operator yang bernama performance. Nah, kita pilih performance yang ini. Setelah itu kita checklist accuracy, qualification error, recall, dan precision.
Nah, setelah ini kita dapat melihat hasilnya. Untuk hasil akhirnya, model yang dihasilkan memiliki akurasi sebesar 93,75%. Confusion matrix menunjukkan perbandingan antara data sebenarnya dan hasil prediksi model. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa transfer bank ini benar, ada 4 data dan 1 data yang salah karena masuk ke e-wallet. Untuk presentasinya 80% dan untuk e-wallet ada 6 data yang masuk. Ini sudah benar karena kedua data bank dan kartu kredit 0, maka 100% benar. Untuk kartu kredit 5 benar dan yang lainnya salah. Untuk percussion transfer bank di sini 80%, untuk e-wallet 100% dan untuk kartu kredit 100%. Dan sama halnya dengan rekal. Jadi kesimpulannya, model memiliki performa yang sangat baik dengan tingkat kesalahan yang rendah. Serta dapat disimpulkan bahwa data processing sangat penting dalam meningkatkan akurasi, pemilihan atribut berpengaruh terhadap hasil model. Decision tree efektif untuk klasifikasi model berhasil mencapai akurasi tinggi karena pola data yang baik. Penutupannya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.